jangan lupa senyum. Salam sehat buat semuanya. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toleh kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jatuh kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun ke bahu. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo pencinta olahraga, senang sekali saya Antung Nurrahmi dapat kembali menjumpai Anda di Spotlight Sorotan Berita Olahraga. Nah, selama seminggu kita sudah banyak melakukan aktivitas dan bekerja tentunya. Ada baiknya kita meluangkan waktu sejenak untuk berolahraga. Nah, salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan tentunya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh adalah senam. Sekarang saya sudah bersama salah satu sanggar senam yang ada di Tabalong, yaitu Sanggar Senam Ersafika. Halo Mbak. Apa kabar? Baik. Wah, cerah sekali ya. Alhamdulillah. Sehat terus. Amin. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Esti ya. Betul. Mbak Esti, kalau boleh tahu nih, apa nih nama gerakan yang tadi baru Mbak lakukan? Kita baru saja melaksanakan pemanasan dulu, Mbak. Ya, karena semua olahraga harus diawali dengan pemanasan dulu supaya ototnya siap untuk gerakan-gerakan berikutnya yang lebih tinggi, lebih intensitas tinggi lagi. Ini kalau saya boleh tahu nih, sejarah berdirinya Sanggar Senam Mbak Esti ini gimana gitu? Perjalanannya panjang ya, Mbak ya. Sewaktu saya lulus SMA, memang ya mungkin bakat saya di olahraga dan tari. Kemudian saya teman-teman pada kuliah, ya udah saya ngambil ini aja lah, ngambil senam aja. Terus saya belajar senam. Selesai saya sekolah senam, saya mengambil kursus senam. Yang pertama saya ambil instruktur pemula dulu, setelah itu baru instruktur siap pakai. Terus saya kembali ke Tanjung lagi, baru saya mendirikan pelan-pelan. Waktu itu Mbak, di Tanjung belum ada sanggar senam. Jadi nggak salahnya, kita bikin sanggar senam aja supaya mengolahragakan masyarakat Tabalong, supaya Tabalong masyarakatnya sehat-sehat semua, bugar-bugar semua. Pasti dengan masyarakat yang sehat, masyarakat yang bugar, Tabalong pasti bisa maju. Jadi ini Mbak Esti memulainya dari memang passion ya, memang dari dulu waktu masih sekolah udah suka berolahraga gitu. Kalau boleh tahu nih, Sanggar Senam Mbak Esti itu ada jadwal tersendiri nggak? Mungkin maksudnya kumpulnya itu setiap hari apa gitu? Kalau untuk jadwal senam Mbak, kita setiap hari buka. Pagi juga ada, sore juga ada. Satu minggu full kita buka, pagi sore. Jadi kalau yang mau gabung setiap hari silahkan ya. Datang aja. Untuk di Tabalong sendiri, gimana sih animonya masyarakat gitu terhadap Sanggar Senam Mbak Esti sendiri? Gini Mbak, kalau di Tabalong sanggar senam sekarang sudah banyak ya. Jadi nggak hanya Ersafika aja, tapi juga banyak sanggar-sanggar senam yang lain. Animo masyarakat Tabalong luar biasa untuk berolahraga, untuk mencari sehat. Udah jadi kebutuhan ya. Seperti ini, seperti apa? Sehat itu memang betul-betul diperlukan. Dan memang sampai saat ini yang terlihat oleh kami, tiap-tiap sanggar senam rata-rata penuh kok. Membernya banyak semua. Jadi setiap sanggar senam itu rata-rata peminatnya banyak ya. Jadi memang banyak orang yang ingin berolahraga. Dan gitu. Para pesertanya mungkin mereka menyesuaikan, mungkin dekat rumah atau jarak tempuhnya juga nggak jauh, di mana mereka suka lah. Oke, menarik sekali nih Mbak Esti. Kita tahan dulu sejenak ya, pemirsa jangan kemana-mana. Saat ini ada berita selama sepekan tentang olahraga yang telah kami siapkan untuk Anda. Tetap di Spotlight. 17 atlet dari berbagai wilayah di Kabupaten Tabalong yang tergabung di Klub Atletik Borneo setiap minggunya berkumpul mengikuti latihan di Stadion Bersinar Pembataan. Klub ini memiliki jadwal latihan 3 kali setiap minggunya, yakni 2 kali pertemuan pada hari Jumat dan Minggu sore di Stadion Pembataan dan di hari Rabu di lapangan Murung Karangan, Kecamatan Kelua. Adapun latihannya di cabang lari jarak pendek, menengah, dan 10 km. Selain itu cabang lempar tulak peluru dan cabang lompat jauh. Sementara fokus pembinaannya pada nomor lari jarak pendek dan menengah yang menjadi nomor unggulan di setiap kejuaraan. Sejak berdiri di tahun 2008 lalu, klub ini mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi
hasil dari mengikuti berbagai kejuaraan daerah bahkan nasional. Itu pada bulan Februari 2008 itu sudah berdiri, sudah banyak kita menghasilkan atlet-atlet yang prestasi. Yang baru-baru tadi khususnya 2019 kami memborong sebanyak juara 1, juara 2, juara 1, ya cukup punya nama lah kita di Kabupaten Tabalong, dan di provinsi kita sudah mempunyai nama. Dan 2 kali juga kita berturut-turut menjuari O2SN tingkat provinsi. Dalam latihannya tidak hanya diikuti di kalangan umum, tetapi diikuti beberapa anak berkebutuhan khusus yakni tunagrahita. Dan salah satu atlet TG Putra mampu berprestasi di kejuaraan nasional yakni Peparnas dengan meraih perak di nomor lari 100 meter dan 200 meter. Kejuaraan Unified Sport Competition pada 14 hingga 15 Maret 2020 di lapangan Burjani Banjarbaru yang diikuti klub TG Soina Tabalong disambut positif dari kalangan orang tua. Salah satunya orang tua Ramuna Jannati Aulia yang akan mengikuti cabur atletik estafet nomor putri. Saat diwawancari, orang tua Ramuna Jannati Aulia Murtinina mengatakan melalui kegiatan ini berdampak positif pada pengembangan diri dan kemampuan bagi anaknya. Pasalnya, anaknya tersebut sering mengikuti berbagai kejuaraan olahraga selain atletik, yakni futsal dan sepak bola mini. Apapun yang bersifat positif untuk dirinya selalu mendukung. Ada dari lari, kemudian bola mini, kemudian futsal. Dia pernah ikut ke Riau ikut lomba dalam sepak bola mini. Sementara anggota TG Klub Soina Muhammad Adi Chandra mengaku optimis akan raihan terbaik pada kejuaraan tersebut. Yang pasti optimis lah, yang pasti ada persiapan khusus, terutama karena ini yang pertama untuk tim, jadi khusus latihannya. Apabila dari hasil kejuaraan ini berhasil meraih juara pertama, maka akan berhak mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di kejuaraan Unified Sport Competition tingkat nasional. Sebanyak 8 atlet atletik tergabung dalam klub TG Soina Tabalong akan mengikuti kejuaraan Unified Sport Competition pada 14-15 Maret 2020 di lapangan Murjani Banjarbaru. Berbagai kesiapan berupa latihan telah dilakukan dari tim pelatih dalam mengikuti ajang tersebut. Kejuaraan Unified Sport Competition ini ajang pertama kalinya diselenggarakan bagi atlet yang memiliki disabilitas intelektual, mempertandingkan berbagai nomor lomba baik putra dan putri. Klub TG Soina Tabalong ikuti atletik estafet di 2 nomor putra dan putri. Setiap nomornya berjumlah 4 atlet terdiri dari 2 atlet disabilitas intelektual dan 2 atlet biasa. Salah satu tim pelatih klub TG Soina Tabalong, Ghazali Rahman, mengatakan setiap lahnya para atlet ini difokuskan kepada teknik dan strategi. Selain itu juga membentuk kebersamaan dalam setiap tim guna menghasilkan raihan waktu yang memuaskan meraih hasil terbaik. Kita siapkan pertama, kalau hanya pemanasan itu jelas, kalau latihan berat sudah tidak terlalu lagi kita menjurus kepada teknik dan strategi. Di sana yang mana atlet tadi kita persiapkan larinya pendek-pendek saja, 20 meter, 30 meter itu yang kita latih, dan koordinasi antara satu individu ke individu lain karena kit atletik ini panjangnya 40 meter, baliknya 40 meter jadi 80, yang mana atlet tersebut harus mempunyai kekompakan. Kita latih seperti di video tadi, yaitu menggunakan tongkat estafet. Mudah-mudahan dengan latihan kita lakukan seminggu ada 3 kali 2 kali ini bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk Kabupaten Tabalong di tingkat provinsi. Selain itu, salah satu tim pelatih klub TG Soina Tabalong, Saidul Ansari, mengatakan optimis akan raihan terbaik pada kejuaraan ini. Pasalnya, salah satu atlet TG Putra mampu berprestasi di kejuaraan Peparnas dengan meraih perak, setelah atletnya berprestasi di klub Duprop dan Popda. Yang jelas TG kita yang kita lebih meyakinkan lagi, kemarin dia di Peparnas Nasional di Jakarta dia dapat atau meraih medali perak baik dari 100 meter dan 200 meter putra. Jadi makanya kita yakin ditambah dengan atlet TG satunya, ditambah 2 atlet yang peraih medali di Popda maupun Kojor Pop Atletik, kita yakin insya Allah mudah-mudahan Tabalong bisa mewakili Kalsel. Di nomor putra klub TG Soina Tabalong menurunkan atlet bernama Fikri Aulia Rizky, Muhammad Adi Chandra,
Ahmad Firza Komil, dan Ahmad Zami. Sedangkan nomor putri ada Nova Bella Stefani, Ramuna Jannati Aulia, Ummi Maghfirah, dan Dina. Baiklah pemirsa, masih bersama kita dalam acara Spotlight, sorotan berita olahraga. Nah, kita balik lagi nih tanya-tanya sama Mbak Esti. Mbak Esti, senam ini kan merupakan suatu olahraga ya. Nah, selain ini sebagai olahraga, apakah juga diperlombakan seperti olahraga-olahraga yang lainnya? Iya sama Mbak, kita di senam aerobik juga ada lombanya. Biasanya kita ngikutin lombanya ke Banjarmasin, dan memang Banjarmasin yang sering mengadakan event-eventnya di sana. Itu jenis lombanya seperti apa tuh Mbak Esti? Kalau jenisnya masih di aerobik ya, dan di aerobik kan ada kategori-kategori itu. Jadi yang pertama biasanya ada kategori AC. AC itu campuran Mbak, jadi per grup ada 3 orang. Kemudian ada senam bersama, terus 35 tahun ke atas, 35 tahun ke bawah. Ada instruktur pemula, instruktur mantan juara, nanti kategorinya seperti itu. Oke, kemudian dari Mbak Esti sendiri ada juga Sanggar Senam Ersafika. Apa sih perolehan prestasi tertinggi di perlombaan senam aerobik tersebut? Yang di Banjarmasin atau yang di luar Banjarmasin? Yang di Banjarmasin dan juga di luar Banjarmasin. Oh gitu. Kalau yang di Banjarmasin, alhamdulillah adik-adik semua berprestasi di sana. Sewaktu kita mengikuti eventnya Sanggar Senam Wanita ya. Kemudian sewaktu kita berangkat ke kandangan Sanggar Senam Tara ya, di kandangan, adik-adik mendapat prestasi semua, alhamdulillah. Dan memang bukan kita ngomong tinggi enggak ya. Biasanya kalau Tabalong berangkat itu dari daerah mana-mana itu, aduh Tabalong datang, Tabalong nggak bisa dilawan gitu. Aduh alhamdulillah. Teman-teman di sana juga kasih apresiasi buat Kabupaten Tabalong, artinya Kabupaten Tabalong tidak kalah bersaing untuk provinsi. Jadi nih kalau Tabalong sudah terlihat dari kejauhan mengikuti perlombaan tersebut, itu sudah menjadi ketakutan tersendiri ya untuk lawan main ya? Iya, cuma ya memang saingan berat kita akui ya, semuanya juga kabupaten-kabupaten yang lain, Banjarmasin, Kota Mada itu tetap pegang, mereka tetap pegang yang paling bagus untuk Kalimantan Selatan. Mbak Esti, ini saya penasaran nih, tadi kan kalau bikin gentar lawan-lawan yang lain ya, saya mau dong diajarin gimana sih gerakannya sampai bisa juara berkali-kali gitu. Siap ya? Siap. Oke. Mbaknya siap ya? Iya, saya coba ya. Ayo kita mulai. Oh, boleh. Ayo. Gimana nih posisi saya, gimana nih Mbak Esti? Kita tegak lurus dulu. Iya. Good position seperti saya di belakang Mbak Esti sedikit ya, biar bisa ngelihat. Ya. Mbak, kita buat kanan kiri. Tapi kita set pertama dan kedua kita nggak usah pakai tangan dulu ya, supaya kita nggak bingung ya. Nanti setelah itu baru kita gabung dengan tangan. Oh iya Bu. Ya. Saya coba ya. Iya. Yuk siap, yang di belakang siap ya. Siap ya. Hitungan pertama siap. 5, 6, 7 kanan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kanan mambo. And single step and three step and kuda kanan. Susah pemirsa. 1, 2, terus Mbak. 4, 5, 6, 7, angkat kaki, mambo dulu, single step kiri, baru free step, baru kuda-kuda. Ayo mulai tangan, yuk, tuh, 2, 3, Ini gerakannya cepet banget. 7, tapi asik Mbak. Yuk, tuh, 2 single step, kita coba free stepnya dulu, baru kuda-kuda, hajar kiri Mbak, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, angkat kaki kiri, and mambo, and single step. Sistem baru Ketahuan ya pemula ya. Ketahuan. susah Mbak. Aduh. Mudah. Susah itu untuk bisa menyamakan gerakan itu. Itu buat pemula ya Mbak ya. Nanti kalau untuk tingkat instruktur lebih muter. Udah lebih cepat ya. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Biasa. Bagus. Oke. Sebanyak 16 atlet hasil dari seleksi pencaksilat Popda ikuti latihan bersama pada 8 Maret lalu di Gor Bersinar Pembataan. Latihan ini sebagai upaya persiapan guna menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan akhir bulan ini di Banjarmasin. Kepala Pelatih Pencaksilat,
M. Fauzi mengatakan sesuai agenda pertemuan latihan setiap 1 minggu sekali, dengan fokus latihan kepada pembentukan fisik dan mengoptimalkan teknik bermain. Fisik aja, lebih ke fisik, kontrol fisik dan teknik keduanya, segi mental, segi fisik, tenaganya ada, ya di situ ada mungkin ada yang fisik tenaga itu perlu. Selain selain tenaga itu kalau fisiknya kurang, tekniknya mungkin gak akan timbul. Jadi fisik dulu digenjot. Teknik mereka sudah masing-masing sudah mempunyai teknik. Jadi kita hanya optimalkan aja. Dari kalau fisiknya tahan, teknik timbul sendirinya nanti. Dia bisa menjalankan teknik-tekniknya. Selain itu, melalui latihan ini membangun kebersamaan dan kerjasama antar atlet dari berbagai perguruan pencaksilat, dengan harapan mampu membawa Kabupaten Tabalong meraih prestasi terbaik. Selain pencaksilat, cabang olahraga bola voli melakukan latihan bersama pada 8 Maret lalu di lapangan bola voli Pembataan. Latihan ini diikuti sebanyak 10 atlet putra dari hasil seleksi tim kepelatihan. Pelatih bola voli Bambang mengatakan untuk pertemuan latihan direncanakan 3 kali dalam seminggu, dengan fokus latihan kepada kekompakan antar atlet dalam bermain dibarengi dengan evaluasi. Ya, untuk kesiapan cabang bola voli putra, kami dalam 1 minggu melaksanakan 3 kali latihan dengan durasi latihan 120 menit. Dalam 120 menit itu kami dibagi menjadi 3 bagian. 30 menit pertama untuk pemanasan, 75 menit. Bagian kedua itu adalah untuk latihan ngetem, dan yang terakhir itu 15 menit terakhir untuk evaluasi. Tim kepelatihan bola voli rencananya akan mengagendakan beberapa kali uji coba untuk melihat kekompakan pemain. Dan target ajang Popda kali ini, tim kepelatihan targetkan masuk final. Selain bola voli, cabang olahraga tenis meja juga melakukan persiapan dengan latihan pada 8 Maret lalu di Gor Pembataan. Dari hasil seleksi tim kepelatihan akan menurunkan 2 atlet di ajang ini. 2 atlet putra tersebut ialah Fitri Rifani dan M. Uzairun Nusyuk. 1 atlet latihan di Tabalong dan 1 atlet lain diikutkan training center di luar daerah. Hal tersebut untuk meraih hasil terbaik pada cabur ini. Pelatih teknis meja Popda, Iwan mengatakan latihan terfokus kepada ketahanan atlet dalam mempertahankan pukulan bola. Anak-anak ini harus lebih sering latihan. Terus lainnya tuh mereka malam-malam tuh letih sudah, terus lagi pulang sekolah itu biasanya kan jam 3. Jam 4 habis asar ke maghrib itu kan waktu agak sedikit. Nah, disitulah kita optimalkan. Mereka lebih sering mempertahankan bola itu sampai 5-6 pukulan. Itulah yang mungkin bisa mampu juara. Kalau atlet kita tuh masih bisa bertahan sampai 1, 2, 3, masih di bawah rata-rata. Jadi keunggulan teknik itu berupa macam, ada yang dari pola main itu defensif, ada yang pola main nyerang. Dia punya berbagai macam pola untuk menang. Cuman kalau adopsi dari Kalsa secara keseluruhan pola nyerang, pola serang. Jadi habis servis serang. Selain tenis meja, cabang olahraga bola basket juga melakukan persiapan dengan latihan pada 7 Maret lalu di lapangan bola basket Pembataan. Sebanyak 18 atlet putra dan putri terjaring dari hasil seleksi tim kepelatihan. Pelatih bola basket Popda, Alan mengatakan setiap minggunya latihan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan dan latihan terfokus kepada peningkatan stamina fisik dan teknik drill. 1 minggu. 1 minggu dah. Satu minggu berapa kali pertemuan dah? Ada 4 kali pertemuan. Persiapan sih terutama untuk stamina, fisik sama banyak latihan drill. Pada cabur bola basket Popda, nomor putra baik putri ditargetkan minimal mendapatkan medali perunggu.
Selain bola basket, cabang olahraga bulu tangkis juga melakukan persiapan dengan latihan pada 8 Maret lalu di Gor Pembataan. Sebanyak 6 atlet putra dan putri terjaring dari hasil seleksi tim kepelatihan. 1 atlet putri tersebut ialah Nazira Nur Alifa dan 5 atlet putra ialah Muhammad, Rifki, Hasanur Anwar, Zainul Fajri, dan Muhammad Rizki. Pelatih bulu tangkis Popda Arizali Fahmi mengatakan, setiap minggunya latihan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dan latihan terfokus kepada peningkatan fisik dan teknik. Untuk latihannya ini sudah hampir 3 minggu sudah mulai berjalan. Kami latihannya 3 kali seminggu, baik itu teknik, fisik maupun mental. Untuk fokus utama yaitu pertama fisik dulu. Fisik setelah 2 minggu mau bertanding baru kita fokus ke teknik. Pada cabur bulu tangkis Popda, nomor putra baik putri ditargetkan minimal masuk 4 besar. Selain bulu tangkis, cabang olahraga sepak takraw juga melakukan persiapan dengan latihan pada 7 Maret lalu di lapangan sepak takraw SMKN 1 Tanjung. Sebanyak 6 atlet putra dan putri terjaring dari hasil seleksi tim kepelatihan. 3 atlet putra tersebut ialah Danang Dwi Febrian, Muhammad Bakri, dan Ego Nowegia, Siti Naimah, Dewi Maulida, dan Rodatul Nisa. Pelatih sepak takraw Popda Yupi Rahman mengatakan, setiap minggunya latihan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, dan latihan terfokus kepada teknik penendang dan penerimaan bola servis. Untuk latihan kita jadwalnya itu 3 kali seminggu, hari Senin, kemudian hari Kamis, dan hari Sabtu. Untuk persiapan sendiri, kalau kita lihat dari Kejur Prop 2019 kemarin, itu banyak dari kabupaten lain itu untuk timnya sudah bagus dalam servis atau pemain tekongnya sudah lumayan bagus. Jadi untuk kita sendiri dalam persiapan tim banyak fokus ke penerimaan bola servis. Kemudian selain itu juga kita juga banyak ke teknik dalam penempatan tekong. Selain sepak takraw, cabang olahraga sepak bola juga melakukan persiapan dengan latihan pada 8 Maret lalu di lapangan sepak bola Pembataan. Sebanyak 22 atlet sepak bola terjaring dari hasil seleksi tim kepelatihan. Namun, dari 22 atlet sepak bola yang lolos ikut latihan, sebanyak 16 pemain berhak masuk dalam line up pemain pada ajang Popda nanti. Dan setiap minggunya, latihan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Pelatih sepak bola Zainuddin mengatakan, latihan terfokus kepada masing-masing individu dalam membawa, mengumpan, menendang, dan menguasai bola. Selain itu, pembentukan fisik, teknik, taktik, dan kerjasama. Untuk proses latihan kedepannya, untuk semua pemain, terutama dasar dari bermain sepak bola itu yang harus kita tekankan. Terutama dari ball feelingnya, cara passingnya, cara dribblingnya. Jadi itu yang harus kita tuntut untuk lebih bagus lagi. Terutama kalau dari terstruktur itu yang pertama itu fisik, yang kedua teknik, yang ketiga taktik, dan yang keempat itu kebersamaan. Jadi itu hal yang sangat penting untuk kelanjutan tim Popda Kabupaten Tabalong. Ini nih Mbak Esti, kan katanya tadi suka berolahraga sudah dari zaman sekolah ya Mbak Esti ya. Itu kira-kira gimana sih manfaatnya yang dirasakan Mbak Esti sendiri dari tubuh kita? Oh, terasa sekali Mbak manfaatnya. Yang pertama yang jelas buat kesehatan ya, semua ya buat kesehatan. Kemudian penurunan berat badan. Dulu Mbak, waktu saya SMA itu berat badan saya 60 kilo. 60 kilo? 60 kilo, tinggi badan saya cuma 155. 155. Bayangkan gimana besarnya saya. Kemudian saya yang berangkat sekolah senam itu, saya di situ berlatih
selesai sekolah itu saya pulang ke Tanjung, berat badan saya tinggal 54 dengan jangka waktu hampir 1 tahun. Artinya penurunan berat badannya stabil dan normal serta yang sehat. Sekarang kan musim tuh yang minum obat-obat di Iya, benar sekali tuh. Itu jangan sampai seperti itu ya, nggak usah yakin aja, atur pola makan, istirahat cukup, olahraga teratur. Itu aja kuncinya, itu aja. Iya, itu tadi sedikit Mbak Esti kan senggol-senggol masalah diet ya, karena kayaknya kan kalau diet itu keinginan semua perempuan ya Mbak ya, dengan berat badan yang ideal. Nih kalau saya lihat Mbak Esti ini masih kayaknya malah lebih berat badan saya. Dan Mbak Esti berapa sih berat badannya? Berat badan berapa? Di atas 50 lah Mbak. Di atas Wah 50, tapi Mbak. langsing loh, saya jadi iri, saya jadi mau yang penting juga. sehat, Mbak. Iya. Sekarang kita badan langsing, tapi kalau badan kita nggak sehat nggak boleh. Iya benar juga sih. Ya, kebanyakan ya sekarang ini pengen langsing tapi lupa. Yang penting kurus tapi instan, belum tentu sehat ya. Seperti sulap tuh. Iya, kalau benar. Langsung 1 bulan langsung turun 5 kilo, itu nggak sehat. Ada yang 1 minggu loh bisa langsung turun 5 kilo. Penting Mbak, kita cari sehatnya. Sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar pasti sehat. Pasti sehat. Itu Iya, aja. betul. Jadi kalau kita dapatkan berat badan ideal dari berolahraga, itu selain kita dapatkan berat badan yang ideal tadi, kita juga dapat sehatnya gitu ya Mbak Esti. Bugarnya dapat. Sekarang kalau untuk berat badan ambil normalnya aja ya. Iya. Nah, kalau ideal mungkin Prabawati itu ideal tuh. Nah, kalau kayak kita cari yang normal aja. Yang penting sehat, bugar. Ini nih Mbak Esti, kita kan ini lagi viral ya beberapa bulan terakhir, salah satu virus yang sedang menyebar gitu. Nah, menurut yang saya baca nih katanya kan senam itu salah satu apa ya, semacam gerakan dari masyarakat sadar untuk kesehatan, itu bisa menjaga daya tahan tubuh dari senam itu sendiri. Gimana sih Mbak Esti? Betul Mbak, kalau kita olahraga teratur pasti daya tahan tubuh kita pasti akan kuat ya, tanpa harus minum obat-obatan yang macam-macam. Tapi asal itu tadi pola makannya dijaga, makannya juga harus bergizi, hidup yang bersih, hidup yang sehat, olahraga terus, waktu istirahatnya juga cukup, diukur-ukur dengan sesuai usia. Pasti daya tahan tubuh kita bagus. Ini nih kan mungkin nih pemirsa yang ada di rumah ya, apalagi nih buat ibu-ibu yang mungkin baru melahirkan, berat badannya naik pesat gitu, tapi nggak sanggup dan nggak ada waktu untuk ikut senam di luar gitu, pengen melakukan senamnya di rumah aja. Kira-kira bisa nggak nih Mbak Esti? Bisa sekali, dengan keluarga lebih bagus. Di rumah ya kita bisa lakukan gerakan-gerakan sederhana yang tidak harus apa ya, tapi gini, beat musiknya aja agak direndahkan. Oh, sedikit lebih pelan ya. Gimana nih, saya penasaran nih. Mau coba? Boleh, saya mau coba, siapa tahu kan saya bisa lakukan nanti di rumah sama keluarga ya. Kita pelan-pelan aja ya. Oh ya. Saya sedikit di belakang lagi ya, biar bisa ngelihat ya Mbak Esti. Jaraknya? Iya. Kita pelan-pelan ya. Tangan di pinggang. Kita langsung aja ya, langsung Mbak. Iya. Kita langsung pegang tangan ya. Sudah siap semua? Di belakang siap? Siap ya. Siap. 5, 6, 7 kanan. 1, 2, 3, 4. Angkat kanan. 6, 7, 8 kiri. 1, 2, 3, angkat kiri 5, 6, 7, kanan lagi 1, 2, 3, angkat 5, 6, 7 ke kiri 1, 2, 3, angkat 5, 6, 7, 8. Nah ini dulu yang pertama lah ya, ini untuk gerakan bagian ini atas. Gerakannya sedikit lebih pelan dari yang tadi aerobik gitu ya. Jadi nanti cari musiknya yang beatnya lebih rendah daripada seperti dilomba-lombakan atau dalam kelas ya, bisa ini. Ini gerakannya manfaatnya untuk badan bagian atas, ini untuk dada, untuk lengan. Kemudian kaki angkat, ini untuk bagian paha depan dan tangan juga. Itu fungsinya untuk apa nih buat tubuh kita? Ini bagian badan atas, itu bagian dada dan lengan, kiri kanan bisa tricep ya. Diangkat. Nah ini bagian kaki diangkat, ini untuk otot kaki bagian depan, paha bagian depan. Boleh ke samping? Oke. Kita coba ya, buat ke samping ya. Yuk. Siap ya. Kembali tangan di pinggang. Untuk ke samping ya. Siap. Paha samping kiri kanan dan paha dalam kiri kanan bagian bawah. Siap. 7, 8 V step. 1, 2, 3,
3, 4, angkat 5, 6, 7, sekarang kiri, 1, 2, 3, dan 4, kiri, 5, 6. Oke, terima kasih nih. Saya kayaknya masih perlu banyak belajar ya, masih banyak salah-salah gerakannya. Terima kasih banyak ya Mbak Esti. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Oke, ini kita sudah bincang-bincang sama salah satu sanggar senam yang ada di Tabalong, yaitu Sanggar Ersafika, dan semoga tadi informasi tadi tentunya bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Nah, sebelum kita menutup episode Spotlight kali ini, kita masih punya beberapa berita olahraga yang telah kami siapkan spesial untuk Anda. Tetap saksikan Spotlight hanya di TV Tabalong. Makasih. Sama-sama sayang. Salam sehat selalu ya. Makasih ya. Dari lanjutan Liga Champions Eropa, perjalanan juara bertahan Liverpool harus terhenti usai mereka dipermalukan wakil Spanyol Atletico Madrid 2-3 di leg kedua 16 besar yang digelar di Anfield pada Kamis 12 Maret 2020 dini hari. Liverpool sejatinya berhasil unggul lebih dulu lewat gol Georginio Wijnaldum dan membuat laga harus dilanjutkan ke extra time. Roberto Firmino sempat membawa The Reds unggul 2-0 di babak ini dengan golnya di menit 104. Namun, Atletico berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan lewat brace Marcos Llorente sebelum memastikan kemenangan lewat gol Alvaro Morata di penghujung laga. Berkat hasil ini, tim besutan Diego Simeone berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions Eropa dengan agregat 4-2 setelah berhasil menang 1-0 di leg pertama. Sementara itu, wakil Prancis Paris Saint-Germain berhasil keluar sebagai pemenang di laga leg kedua 16 besar setelah sukses menundukkan wakil Jerman Borussia Dortmund dengan skor 2-0. Agregat 3-2 membuat PSG berhak mendapatkan satu tempat di babak perempat final setelah kalah di leg pertama dengan skor 1-2. Gol pertama Les Parisiens lahir dari aksi bintang mereka Neymar Junior memanfaatkan sepak pojok Angel Di Maria. PSG semakin menjauh setelah bek sayap Juan Bernat berhasil menggetarkan jala Dortmund jelang turun minum memanfaatkan umpan Pablo Sarabia. Kemenangan PSG sekaligus mematahkan kutukan tidak pernah lolos dari babak 16 besar Liga Champions sejak musim 2016-2017 lalu. Di hari sebelumnya, finalis Liga Champions 2018-2019 Tottenham Hotspur juga bernasib sama dengan Liverpool. The Lily Whites harus takluk dari wakil Jerman RB Leipzig dengan skor 3-0. Gol dicetak oleh Sabitzer di menit 10 dan menit 21, serta sebiji gol dari playmaker asal Swedia Emil Forsberg di penghujung laga. RB Leipzig lolos ke perempat final dengan agregat 4-0. Di laga lain, Valencia secara mengejutkan harus tumbang dari tim debutan asal Italia Atalanta dengan skor 3-4. Striker Atalanta Josep Ilicic jadi mimpi buruk Valencia dengan mencetak hat-trick di laga leg kedua ini. Sementara 3 gol Valencia disumbang oleh 2 gol Kevin Gameiro dan 1 gol dari Ferran Torres. Dengan hasil ini, Atalanta berhak melaju ke perempat final dengan agregat 8-4. Di pekan kedua Liga 1 Indonesia tahun 2020, Persib Bandung berhasil menggeser Madura United sebagai pemuncak klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Persib berhasil memuncaki klasemen setelah menang atas Arema FC dengan skor 2-1 melalui gol bunuh diri Saiful Indra Cahya dan penalti Wander Luiz. Arema FC hanya mampu membalas dari gol Elias Aldarete. Saat ini Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang meraih kemenangan dalam 2 laga awal. Walaupun di pekan kedua ini satu pertandingan harus ditunda antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, posisi juru kunci harus dihuni Barito Putra yang belum mengoleksi 1 poin pun. Pasalnya di pekan kedua, Barito kembali takluk dengan juara Liga 1 tahun lalu, Bali United dengan skor 2-1. Hal yang sama juga dialami Persela Lamongan yang berada 1 tingkat di atas Barito Putra dengan raihan poin yang sama. Pada pekan kedua, tim berjuluk Joko Tingkir ini harus mengakui keunggulan dari PSIS Semarang dengan skor 2-3. Berikut kami tampilkan klasemen pekan kedua Liga 1 Indonesia tahun 2020. Dan jadwal pekan ketiga pertandingan Liga 1 Indonesia tahun 2020.